Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Refleksi akhir tahun 2023 dan seruan kepada umat Islam Indonesia dalam menyambut tahun 2024. Kami Himpunan Intelektual Muslim, LBH Pelita Umat Jawa Barat, Gerakan Mahasiswa Pembebasan, Forum Ulama Aswaja Jawa Barat, dan Aliansi Pengusaha Muslim yang tergabung dalam Forum Tokoh Peduli Umat Islam Jawa Barat akan menyampaikan perkara-perkara penting yang harus diperhatikan umat Islam dalam aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan kondisi umat Islam internasional. 1. Masih berkembangnya opini bahwa cita-cita penerapan Islam secara kapah merupakan cikal bakal sikap intoleran dan radikalisme. Tuduhan ini merusak cita-cita tinggi umat Islam untuk menjadikan Islam sebagai solusi atas segala permasalahan yang terjadi di negeri ini. Upaya menegakkan aturan Islam secara paripurna merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat 208. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya ia musuh yang nyata bagimu. Quran surat Al-Baqarah ayat 208. Maka kami menyeru kepada umat Islam di Indonesia untuk tidak meninggalkan ajaran Islam, berpegang teguh walau opini negatif terhadap syariat terus dilancarkan. Teruslah berjuang dalam jalur dakwah yang lurus, sampaikan ajaran Islam apa adanya, tegaskan yang haram adalah haram dan yang halal adalah halal. Maka sampaikanlah, wahai Muhammad, secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-Hijr ayat 94. 2. Pekatnya warna oligarki dan kapitalis Indonesia yang paling monumental adalah saat pengesahan Undang-Undang Omnibus Law atau Cipta Lapangan Kerja di tahun 2020 dan pemaksaan kebijakan terkait dengan IKN. Setelah itu beragam kebijakan pemerintah makin menampakkan kebijakan yang dikendalikan dan diperuntukkan demi kepentingan segelintir orang. Sejumlah pegiat anti korupsi menyebutkan bahwa keterlibatan nama pejabat dalam bisnis lebih buruk dibandingkan nepotisme di era pemerintahan Soeharto. Cukup banyak pakar yang meneliti dan menjelaskan bagaimana oligarki menguasai panggung politik negeri ini melalui publikasi yang berjudul Demokrasi for Sale, Election, Clientelism, and the State of Indonesia, Edward Aspinall dan Ward Brinscott 2019 menganalisis terdapat jejaring informal dan strategi-strategi politik yang membentuk akses pada kekuasaan dan privilege dalam ekosistem politik kontemporer Indonesia. Mereka pun memaparkan bahwa seluruh institusi formal setiap tingkatannya telah dibayang-bayangi oleh dunia gelap, koneksi personal, transaksi kekuasaan, serta tukar guling kasus untuk saling menutupi. Peter Geoghegan 2020 melalui publikasi berjudul Demokrasi for Sale, Dark Money, Dirty Politics menyatakan demokrasi sedang dalam krisis melalui aliran uang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat dilacak akan mempercepat kehancurannya. Memperhatikan kondisi politik yang semakin merusak, maka kami menyerukan untuk meninggalkan demokrasi dan hijrah menuju sistem politik Islam. Sistem politik Islam berpegang teguh pada ajaran bahwa kedaulatan di tangan Allah Subhanahu wa taala, bukan di tangan manusia. Hal ini akan meruntuhkan hegemoni oligarki yang selama ini yang dapat mengendalikan suara rakyat dan para wakil rakyat. Dalam sistem politik Islam, tidak ada ruang bagi manusia untuk menentukan halal dan haram. Semua diserahkan kepada keputusan syariat. Dalam berbagai kitab fikih dijelaskan bahwa sistem tata politik tersebut disebut dengan kata khilafah. 3. Sistem kapitalisme yang bergantung pada pasar juga telah menciptakan monopoli bagi negara-negara barat atas negara lain di dunia. Melalui kekuatan politik dan invasi ekonomi, mereka dapat mengendalikan pasar dan sumber daya negara-negara lain. Data dari Global Hunger Index yang mengukur tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di setiap negara menunjukkan bahwa negara-negara di Afrika seperti Burundi, Somalia, Sudan Selatan, Republik Afrika Tengah, dan Kongo memiliki indeks yang masuk dalam kategori yang mengkhawatirkan. Tingkat kemiskinan juga sangat tinggi di negara-negara tersebut. Misalnya Somalia 71%, Kongo 70%, dan Republik Afrika Tengah 62%. Padahal negara-negara tersebut memiliki kekayaan alam yang melimpah. Sebagai contoh, Kongo menghasilkan banyak tembaga, intan, timah, emas, dan lebih dari 63% produksi kobalt global yang digunakan sebagai bahan baku dalam industri kendaraan listrik. Negara-negara yang mengadopsi sistem kapitalisme juga sangat rentan terhadap krisis.
Sistem ini rentan terhadap krisis ekonomi yang terjadi dalam pola siklus, yaitu periode menggelembung atau boom dan meletus atau burst. Beberapa faktor yang memperkuat ketidakstabilan ini meliputi sistem keuangan yang dibawahi, penggunaan standar moneter berbasis mata uang kertas atau fiat money, serta adanya pasar komoditas berjangka yang memungkinkan perilaku spekulatif dari para pemilik modal. Dampak dari perilaku tersebut dapat menyebabkan ketidakstabilan yang merugikan publik secara luas. Salah satu contohnya adalah merosotnya nilai tukar rupiah yang langsung berdampak pada tingkat kesejahteraan rumah tangga karena negara bergantung pada impor pangan. Memperhatikan kerusakan yang ditimbulkan oleh sistem kapitalisme, maka kami menyeru kepada umat Islam untuk kembali kepada sistem ekonomi Islam. Berbeda dengan kapitalisme yang mengandalkan mekanisme pasar dalam mendistribusikan kekayaan, Islam memiliki metode distribusi yang mampu menjamin setiap individu di dalam negara agar dapat memenuhi kebutuhan dasarnya. Islam mewajibkan negara untuk menjamin agar seluruh individu masyarakat di suatu negara mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, yaitu pangan, sandang, dan perumahan melalui jaring pengaman sosial berlapis melalui dari individu, keluarga, masyarakat, hingga negara. Islam mendorong laki-laki yang sudah balik untuk bekerja memenuhi kebutuhan diri dan orang-orang yang menjadi tanggungannya, seperti istri, anak, saudara perempuan, dan orang tua yang sudah tidak produktif. Negara akan membantu mereka yang wajib bekerja dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan sarana pendukungnya. Negara lewat Baitul Mal akan turun tangan langsung memenuhi kebutuhan dasar tersebut jika pihak penanggung tidak ada atau tidak sanggup memenuhi kebutuhan dasar anggota keluarganya. Nabi SAW bersabda, siapa saja yang meninggalkan harta, maka bagi ahli warisnya. Siapa saja yang meninggalkan tanggungan, maka kami yang menjaminnya. Hadis riwayat Bukhari. Islam juga melarang kegiatan penimbunan kekayaan dalam bentuk mata uang, sehingga ia tidak terdistribusikan kepada publik. Konsep ini bertolak belakang dengan sistem kapitalisme yang justru membiarkan pemilik kekayaan untuk menimbun kekayaan, baik secara privat maupun disimpan misalnya di bank. Sektor perbankan sendiri menempatkan berbagai dana nasabah tersebut di rekening bank sentral atau di pasar modal dengan pendapatan bunga yang menguntungkan. Padahal di sisi lain, banyak pengusaha kecil yang kesulitan mendapatkan modal lantaran tak memenuhi syarat untuk mendapatkan modal perbankan. 4. Dalam aspek sosial, yang paling disoroti adalah menyeruak kembali seruan untuk mengakui dan melegalkan tindakan LGBT. LGBT saat ini bukan lagi sekedar perilaku individu, melainkan sudah menjadi sebuah gerakan global yang terorganisir di seluruh dunia. Termasuk di Indonesia, penyebaran dan kampanye kegiatan komunitas LGBT di Indonesia disokong dana oleh lembaga-lembaga asing seperti UNDP dan USAID. Pada Oktober 2015, Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB Ban Ki-moon mengaku akan mengencarkan perjuangan persamaan hak-hak LGBT. LGBT juga menjadi salah satu agenda penting bagi Amerika Serikat. Dampak kerusakan akibat LGBT terlihat pada rusaknya hubungan antar anggota keluarga, mematikan naluri berketurunan, merusak nasab, sumber penularan penyakit, dan meningkatnya angka kekerasan seksual dan kejahatan. Oleh karena itu, kami menyerukan kepada seluruh umat Islam untuk bersama-sama menolak seluruh upaya legalisasi tindakan LGBT dan mendorong untuk diterapkannya sistem pidana Islam bagi mereka yang melakukan kegiatan tersebut. Para pelaku harus disadarkan, didakwahi, diedukasi untuk meninggalkan seluruh aktivitas yang mengundang laknat Allah Subhanahu wa taala. Negara harus turun tangan untuk melindungi keluarga dan generasi. 5. Dalam aspek kondisi umat Islam secara global, saat ini umat Islam di Gaza, Palestina masih berada dalam penjajahan entitas Zionis. Mereka seakan dibiarkan dibantai, padahal sekeliling mereka adalah negeri-negeri Muslim yang pemimpinnya adalah Muslim, tentaranya adalah Muslim, tapi karena penyakit nasionalisme, akhirnya mereka membiarkan umat Islam di Gaza berjuang sendirian. Kita pun dapat melihat sikap hipokrit negara-negara Barat. Di satu sisi mereka menyerukan kebebasan dan hak asasi manusia, tetapi di sisi lain mereka membiarkan entitas Zionis terus melusur dan memenuhi rakyat di Gaza. Kita pun melihat betapa nasib pilu dialami pengungsi Rohingya. Mereka terlunta-lunta di lautan, terusir dari tanah air mereka, dan kini mereka mengalami penolakan saat masuk di wilayah Indonesia. Perlu kita sadari, wahai umat Islam,
bahwa kita semua diikat oleh ukhuwah Islamiyah. Siapapun mereka, apapun ras, suku, bangsa, selama mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka mereka adalah saudara seakidah. Maka sudah menjadi kewajiban untuk kita melindungi mereka, memberikan keamanan dan tempat tinggal. Negara perlu melakukan edukasi kepada penduduk lokal dan pengungsi agar tidak terjadi konflik yang disebabkan oleh perbedaan kultur dan budaya. Dua kejadian di atas memberikan gambaran kepada kita betapa paham nasionalisme tidak cocok dengan ajaran ukhuwah Islamiyah. Paham ini menyebabkan sikap asabiyah yang mementingkan diri sendiri dan tidak peduli pada urusan kaum muslimin. Untuk konflik di Gaza, kami menyerukan kepada para tentara muslim untuk segera terjun ke kancah peperangan untuk membantu umat Islam di Gaza dalam melawan entitas Zionis. Adapun untuk pengungsi Rohingya, maka kami menyerukan untuk segera melakukan tekanan politik pada pemerintah Myanmar agar menjamin keselamatan muslim Rohingya dan bila perlu menempatkan pasukan yang dapat melindungi mereka di negerinya. Kami pun menyerukan kepada umat Islam untuk meninggalkan paham nasionalisme dan berpegang teguh pada ukhuwah Islamiyah serta membingkai persatuan umat tersebut dalam suatu kekuatan politik yang disebut dengan khilafah. Sebagaimana umat Islam dahulu yang kuat, bersatu, dan perkasa yang pernah berjaya selama 14 abad lamanya. Demikian refleksi tahun 2023 dan seruan kepada kaum muslimin untuk menyambut 2024. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera memenangkan Islam dan umat Islam sehingga predikat khairul ummah akan kembali kita sandang. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Koordinator Forum Tokoh Peduli Umat Islam Jawa Barat, Muhammad Ilman.